asal muasal orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang mereka dicocoki kepada kuping mereka itu adalah karena dosa waris. Tapi itu semata-mata karena tipuan doang. Tidak ada dasarnya penyaliban karena dosa waris. Orang Yahudi, mereka tahu, mereka paham betul tentang syariat hukum agama mereka, bahwa ketika mereka ingin menebus dosa mereka, itu cukup dengan domba, kambing, sapi, lembu. Terus itu disalib karena dosa waris. Nah, untuk menjadi apa, supaya ada senjata, maka orang-orang yang menjadi tokoh di Kristen itu mencoba untuk sekali. Orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus murni karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Romawi. Anda dulu, baca aja dulu Bang. Yohanes 11:45 sampai 57 itu dalami benar-benar. Yesus disalib itu bukan karena itu, Bang. Yesus disalib itu karena dia menista agama Yahudi. Oh enggak, itu cuma ada baca. Kalau ngomongin masalah pajak, Yesus bilang malah harus bayar pajak. Iya, betul. Harus bayar pajangannya. Bertentangannya tentang pernikahan. Di mana Yesus membahas tentang pernikahan di ajarannya? Kalau surat perceraian. Oh, itu penggenapan. Makanya ketika kita bahas penggenapan penyempurnakan gitu. Oke. Ini kita ngomongin apa nih? Ngomongin Taurat atau ngomongin apa nih? Bukan. Yang tadi itu latar belakang orang Yahudi ingin. Iya, berarti Kristen selama ini dibodohi dong dengan mengatakan penyaliban untuk nebus dosa waris. Kalau menurut Abang seperti itu, ya menurut saya itu dibodohi. Tapi kan saya pendapatnya beda, Bang. Nah, coba apa latar belakang pendapat Anda untuk mengatakan itu berbeda? Silakan. Hukum salib itu kan hukum yang paling tinggi di zaman itu. Baik, saya boleh bacakan sebuah dalil? Dalil tentang apa? Alasan Yesus orang disalib. Yahudi, ya, alasan Yesus itu disalib dan sekaligus menepis apa yang menjadi pernyataan. Ya, sebenarnya kan banyak orang Yahudi kan melihat semua keajaiban yang Yesus sudah perbuat itu adalah di bait Allah. Yesus ngamuk-ngamuk itu adalah penistaan Tuhan. Bang, lanjut Bang. Abang nggak pakai data, iya, Bang. Abang itu cuman akal-akalan abang aja itu. Coba lanjut, baca Markus 14 nomor 1. Hari Paskah 2 hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dan mencari jalan untuk membunuh Yesus dengan tipu mus. Di dalam Matius 26 di data nomor 59 juga terekam dengan sangat jelas di situ. Di data 4-nya dulu kita lihat, mereka berunding, imam kepala, tua-tua, mahkamah agama dan juga orang Farisi. Mereka berunding. Nomor 59 kita lihat, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari. Anda mengatakan, oh karena dia menista, karena dia mengobrak-abrik dagangan. Berarti ngapain dia membuat saksi palsu? Ngapain dia bikin tipu? Di dalam Matius 27 nomor 18, apa katanya? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Nah, ini orang Kristen nggak paham bahwa ternyata orang-orang pada zaman itu ingin membunuh Yesus karena unsur politik ekonomi. Nggak ada hubungannya. Kristen itu adalah agama baru yang dibuat oleh orang Farisi sebagai sekte sesat atau sekte bidat. Itu faktanya, Bang. Kalian aja yang ngaku-ngaku mengklaim pengikut, padahal bukan Yesus anak Maria yang kalian ikuti, melainkan Yesus yang lain, yaitu Yesus Abang. Silakan. Tenggelam dia. Kata-kata data, Bos. Kalau nggak data kita mute. Silakan, Bang. Kita bicara pakai data, Bang, ya, bukan pakai congor, Bang, ya. Karena kita sini mencerdaskan, bukan membodohi. Lanjut, Bang. Mana ya keluar masuk? Silakan, Bang, buka mic-nya. Tadi Anda saya mute. Anda saya mute tadi. Buka mic-nya.
Saya enggak. Saya mute tadi. Oh, sorry. Iya. Gimana tadi Markus berapa bang? Saya belum cross check tadi. Markus 14 nomor 1. Markus 14 nomor. Iya bang. Ini. Sini tak pernah ini. Maaf. Lama ini ya. Campur di mana ngomong. Ya petak mama. Enggak. Jadi memang teman-teman kita Kristen yang level jemaat itu kebanyakan enggak tahu. Mereka hanya didoktrin, didogma doang. Sementara kita ini leluasa mempelajari kan ya, karena nggak ada larangan di Islam untuk belajar Bible, dan juga di agama Kristen tak ada larangan untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Nah saudara kita Kristen ini terlena dengan janji-janji di gereja tanpa mereka pahami bahwa ternyata yang pendeta pastor mereka sampaikan itu hanya obat kuping. Mereka nggak mengulas isinya di dalam. Gitu teman-teman. Yang ada di HP saya juga sudah banyak mempelajari Islam bang. Itu ada Al-Quran, ada Bukhari, terus ada apa namanya? Sayangnya saya paham Islam. Kayaknya Itu saya sudah berakal juga sih bang. kalau berakal tidak mungkin Kristen abangku. Kenapa kok bisa gitu? Berarti orang yang menemukan segala macamnya nggak berakal, yang agama-agama Kristen. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Mereka menemukan lampu, menemukan elektronik, nggak ada hubungannya dengan kekristenan itu. Betul, Itu nggak nggak ada hubungannya. Tapi menurut saya berakal bang. Kan pakai akal bang. Kan kau bilang Kristen abang. Saya tidak bilang kalau anda berakal tidak mungkin anda dapat kerja. Itu kan opini. Oh, bukan, itu fakta. Coba kita buktikan nih. Menurut saudara Kalau saya yang nggak sabar berakal, bang. saya nggak punya duit bang. Sabar. Apa hubungannya dengan duit? Sabar. Ini kan saya mengatakan Kristen, bukan harta, tapi Kristen. Contoh nih, tidak. Ayo bang. Kalau masalah duit, pekerjaan, kalian cerdas, kami termasuk dari Yesus bahwa Tuhan itu pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Nah itu, berakal enggak anda barusan? Anda mengatakan bahwa yang keluar dari Maria manusia. Membuat batu itu Tuhan, boleh nggak saya? Ya, berarti anda akal-akalan. Ini kan kalau berbicara mengenai akal itu ada ilmu. Bang, berarti kalau saya nggak berakal, menurut abang saya nggak berakal. Saya katakan, anda kalau berakal tidak mungkin Kristen, kan begitu poinnya. Tapi kalau anda mengatakan agama, keyakinan, berbicara. Kristen itu menurut saya itu bukan keyakinan. Oh ya sudah, inilah bukti kalau anda tidak berakal. Bukan juga. Kenapa bisa begitu? Iya saya apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Saya bilang saya percaya Yesus adalah Tuhan. Berarti yang dilahirkan Maria ini Tuhan? Tuhan. Berarti manusia melahirkan Tuhan? Iya. Berarti dia kan ada sebelum Ibrahim ada, Bang. Oke, nah sekarang pertanyaan saya dengan ilmu pasti nih. Masuk akal nggak manusia melahirkan pencipta? Anda butuh dokter. Makanya kalau kenapa Tuhan ada yang Maha Kuasa pengen dia ada di pohon, dia menjadi pohon. Nggak bisa. Akal, kan? Itulah yang saya katakan mustahil. Pada saat yang sama Anda Kristen, pada saat yang sama Anda waras. Mustahil. Tetapi itu mustahil abangku. Tapi itu bang, mustahil. tapi faktanya saya hidup damai sejahtera. Beda. Anjing, babi, mereka damai hidupnya. Damai mereka. Babi itu makannya dedak. Itu ada kan nggak mereka dari itu luar, pusing? Bang. Kalau Aduh, dari itu dalam babi ya tahu. pusing, dibawa ke rumah sakit karena kenapa? Kena stroke. Kenapa dia kena stroke?
babinya pusing. Gak ada pusingnya babi itu. Damai babi itu abangku. Jadi sekali lagi khusus untuk abang yang tadi, jangan tersinggung ketika saya mengatakan mustahil di waktu yang sama Anda ngaku waras, di waktu yang sama Anda masih Kristen. Dalam keyakinan. Bukti, Anda mengatakan bahwa yang lahir adalah manusia dan beberapa detik kemudian Anda mengatakan yang lahir adalah Tuhan. Dan Anda mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria, itulah bukti bahwa Anda kena gangguan jiwa. Al-Quran saya mengatakan itu, ulaika kal an'am balhum adallu. Kalian itu lebih sesat, lebih hina dari binatang. Bahkan waduh, ngeri kali kalau Al-Quran berbicara tentang itu. Maafkan saya karena saya penganut Islam dan negara ini menjamin kebebasan saya untuk menyampaikan agama saya. Karena agama saya agama dakwah, agama syiar. Maka saya bebas untuk mendakwakan, menyampaikan Islam itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, sel-sel yang rusak, saraf-saraf yang putus di kepala Anda supaya bisa tersambung lagi kembali. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum. Gusti Allah. Salam kenal teman-teman. Selamat malam Bang Andi. Presiden jadi. Iya, hati-hati. Jangan sampai hilang bisa subuh. Selamat malam. Sorry. Mentang-mentang A sebelah. Iya. Dampingan soalnya. Teman-teman minta tolong di follow akunnya Bang Zuma dan akun saya tentunya. Ya, ini akun baru Gurunda. Aku ketombak sehari ketombak 3 kali Gurunda, mohon maaf. Lanjut. Ini teman-teman. Bang Ardian Arif nggak lama kayak Bang Anci juga ganti akun terus. Lanjut guruku, lanjut. Masya Allah. Kita sapa dulu yang baru bergabung. Ancu selamat bergabung. Ini ada yang banci nih kayaknya anaknya. Namanya Oncu. Yang tahu alinya Bang Ancu. Iya, Kem. Ya, Ancu ya. Kita udah sapa tidak ada respon. Ancu, nama yang bagus, anak culun. Bagus, keren, thank you. Untung aja bukan Ancu. Untung bukan Bang Anci. Putus slot untuk teman-teman Kristen, Bang Anci boleh diturunkan saya nyimak di bawah. Enggak Bang Anci di sini aja dulu. Aku aja Di sini aja, aku di nanti, sini. nggak apa-apa. Nah, Ya, ini izin saya besarkan dulu. Ya teman-teman, silakan dibantu follow akun Bang Ardian Arif. Ah, ini kesalahan. Nggak cocok saya disanding sama Bang Zuma. Kecilin. Udah diam dulu, ini izin follow. ini adik saya yang begitu tawadu sama beliau. Masya Allah. Siap, Gurunda, saya minta doanya Gurunda. Istri kedua. Alhamdulillah. Istri pertama, Anak yang kedua. Anak yang kedua insya Allah akan lahir dalam beberapa minggu ke depan. Minta doanya Gurunda Zuma dan teman-teman Amin. semua. Insya Lanjut. Allah jadi anak Tapi soleh dan kemarin soleh. Gurunda Bang Ardian Arif nelpon saya bilang minta doanya Bang Anci untuk istri saya yang kedua. Ardi sini. Enggak, hoax. Klarifikasi dulu Bang Ardi. Nah, beliau Masya Allah suami yang terbaik ya. Yang dibawa jangan jangan main lagi gitu ya. Ada tamu Bang Zuna, ada tamu Oke, Bang. kita sapa Meh Batam, selamat bergabung. Meh Batam, selamat bergabung. Selamat bergabung Meh Batam. Meh Batam selamat bergabung. Oke, terima kasih. Ini coba teman-teman Kristen yang naik coba ketika K1 ini banyak yang naik soalnya. Oke, kita naikkan lagi. Sambil di follow teman-teman ya akun Bang Ardian Arif volume 2 ya, season 2 ini. Kalau teman-teman Kristen di bawah ada yang bisa mengalahkan Gurunda Zuma dalam perdiskusian ini, saya transfer 3 juta pakai uangnya Bang Anci. Serius, lanjut. Balas ya. Ayo malas. Solusi itu solusi. Jangan main solusi-solusi. Masalahnya duitnya di mana? Ya teman-teman Habis muslim strateginya. ditahan dulu ya. Biar teman-teman Kristen dulu yang mungkin rohnya lagi gentayangan penasaran.
Ya sebenarnya mereka butuh melepaskan doktrin dogma. Sebenarnya itu kan mereka kalau sebenarnya tidak menjadikan doktrin yang ada di benak mereka itu ya sebenarnya mereka bisa dalam posisi yang sebenarnya gitu. Cuman ini Kemana ini? Muter. Allahu Akbar. Ya itulah sahabat-sahabat sekalian. Bisa kita lihat di Matius 23:39. Iya. Itu bukti bahwa yang bangkit dari kubur itu bukan Yesusnya. Karena kalau kita telaah, kita teliti ya. Kecuali nanti setelah direvisi. Selain dari yang tertulis di Matius 12 atau yang ada di Matius 21 yang berkata bahwa Hosana Hosana anak Daud, diberkatilah dia anak Daud, kan gitu. Ada dalilnya kan itu yang tertulis di Matius 21 ya, nomor 9. Orang-orang banyak berjalan di depan Yesus. Nah, kemudian kemudian dia masuk ke dalam kota Yerusalem itu 21. Sedangkan pengakuan yang muncul di data 23, kalian tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kalian berkata seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketika mereka melihat sosok yang keluar dari kubur yang mengatakan, lihatlah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Dan murid masih juga ragu sampai dia minta makanan dikasih ikan goreng. Ada enggak uraian itu muncul selama 40 hari mereka keliling bersama dengan murid-murid ini? Katanya sih 40 hari. Ada enggak di antara mereka lisannya berucap, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak? Diberkatilah dia dengan nama. Ada enggak? Iya, betul, masuk akal. Tadi saya catat, saya screenshot Gurunda. 23:39. Seketika itu mereka akan berkata, diberkatilah halilintar. Betul. Iya kan gitu. Betul. Ya, diberkatilah dia. Terus yang bikin apes lagi buat mereka tuh di Lukas 24 data nomor 9, kemudian 10, 11, 12-nya itu bukti bahwa memang angkatan benar tidak diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu murni tanda untuk angkatan jahat doang. Iya, betul itu. Coba baca Dinda. Di Lukas 29 Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Itu ngeri-ngeri sedap itu data itu. Lukas 24. Saya bacakan ya Gurunda. Boleh. Dari data 9-nya Dinda. Lukas 20. Islam ini pelajar yang sangat giat dan sangat ingin kali menguasai materi apologet Islam, perbandingan agama. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria Magdalene dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain itu juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya. Ucapan Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan usia 3 hari 3 malam. Artinya sekiranya ke-11 murid ini juga masuk dalam tataran angkatan orang-orang jahat, maka tidak mungkin mereka menganggap itu omong kosong. Karena itu tanda yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka. Tapi karena mereka ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang jahat, maka kebangkitan itu omongnya 38 sampai 40. Nah, jadi jelas, coba baca nomor 12-nya tadi. Yang Lukas 24 itu. Coba. Lukas 24. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafannya saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Berarti nggak tahu dong sebelumnya Petrus ini. Iya kan Guru, betul nggak?
dia nggak tahu, makanya dia bertanya dalam hatinya. Kenapa dia tidak tahu? Karena rentetannya di Markus 14 nomor 50, Petrus lari meninggalkan Kabur, Yesus, betul. kabur. Makanya ketika muncul di data nomor 36-nya, Shalom Alaikum, itu sudah bukan yang asli itu yang datang. Bukan dia, bukan. Berarti yang datang itu hantu, Gurunda. Pararak. Itu itu coba baca. Baca nomor 37-nya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat Hantu. hantu. Murid melihat hantu. Mau Tapi mau direvisi itu Gurunda, bukan hantu lagi. Pararak. Sebentar. Jangan ke situ. Akan bangkit. Ini secara logika berpikir manusia, maka harusnya murid-murid nggak kaget dong. Oh, Yesus bangkit kok, tenang aja. Oh, itu Yesus lah. Nggak tentu. Berarti kesimpulannya sebelumnya Yesus nggak pernah mengatakan bahwasanya dia akan bangkit. Itu ke muridnya, nggak pernah. Betul, ke muridnya. Betul. Psikomotorik orang yang mendengarkan pengajaran seorang yang dianggap punya kedikdayaan. Janganlah terlalu jauh dulu. Bang Suma jadi manajemen api. Kemudian saya berkata-kata kepada mereka, kamu jangan takut. Ketika ada musuh, Dinda Ardiansa, seorang doktor S3, percaya enggak ketika ada musuh datang dan Bang Suma ada di situ? Bertekuk lutut semuanya. Iya, Kira-kira percayalah. percaya kan? Nah, bagaimana kalau saya memperlihatkan kepada dari lahir loh, sudah umur 39 tahun bisa berjalan, orang buta bisa melihat, air kemudian bisa kurubah jadi orang mati, Pak, kubangkitkan dari kubur. Tiba-tiba saya mengatakan kepadanya, Dinda Diansa, biarkan aku pergi dan saya akan datang dengan pola yang saya perlihatkan, mujizat yang begitu dahsyat yang saya pertontonkan, belum lagi malaikat yang turun disaksikan oleh mereka. Pergi, biarkan aku mati, aku akan bangkit pada hari ketiga. Kira-kira murid-murid saya ini percaya nggak kalau yang hari ketiga saya akan keluar? Sebelumnya sudah membuat banyak mujizat. Iya, kan? banyak Betul nggak? Oh mukjizat. iya. Pasti begitu datang orang tentara Romawi lengkap dengan persenjataan, muridku menunggu detik-detik saya bangkit dong. Itu pasti. Iya, begitu sesuai saya dengan- keluar, muridku salto-salto. Wah, hore, halilintar, Bang Suma, betul datang. Ini malah sebaliknya, malah berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi ya? Iya. 16. Ketika Matius. sudah keluar dari kubur. Matius 28 ya Gurunda ya. Iya, anggaplah kita tidak berbicara manuskrip, karena Siap, kalau kita siap. baca manuskrip ini udah hancur ini. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Iya. Iya. Kenapa ragu? Kenapa ragu? Tunggu. Ini bukan yang pertama, ini bukan orang lain ya. Yang pertama bukan orang lain, ini murid-murid. Yang kedua ragu-ragu ya. Iya, kenapa ragu? Di ayat 16-nya kan menyebutkan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Loh lah iya, itu kan maksudnya kan 11 murid. Logikanya adalah ketika ke-11 murid ini mendapatkan informasi dari Yesus bahwa Yesus akan bangkit, harusnya mereka nggak ragu. Harusnya senang. Iya. Kan mereka Ya ceritanya juga dalam ya. keadaan teraniaya ini, terzalimi ini. Artinya mereka ada perang. Dia terdesak sampai guru mereka, penggawa mereka, jagoan mereka, pahlawan mereka ketangkap. Tapi kan yang mereka terima, aku akan datang, kau usah takut. Tapi apa? Begitu dia muncul ragu-ragu, Cahayu. Masya Allah, luar biasa. Murid-murid kaget. Lihat teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah lihat begitu cerdas guru kita, guru Anda cuma Biasa kenapa? aja. Ya. Jangan lagi Ini kembali pembalasan awal. Nah, ini kan gini, ini ayat ini Gurunda, saya udah baca itu berkali-kali. Cuma ini bukan hanya pinter ya, tapi beliau ini cerdas loh. Cerdas luar biasa. Saya berkali-kali baca ayat ini Gurunda. Berkali-kali, tapi kenapa baru nyadar ya? Iya juga ya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Ya berarti kan nggak yakin. Kalau nggak yakin berarti ya mereka juga ragu. Ya. Ragu. Oke, Kenapa masuk ragu? akal, masuk Nah, akal. kita lihat. Asisten Paulus mencatat begini. Di data Markelam rupa lain.
Pertanyaannya muncul. Boleh nggak saya mengatakan begini? Yesus menampakkan diri. Bisa jadi. Ya. Masuk. Bisa dapat. Iya juga. Bisa ya. kan? Bisa kan? Nampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti rupa yang lain ini selain rupanya Yesus. Ya, Gitu. pertanyaan saya muncul. Dari Harusnya- mana penuh? Ya, Wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Diserupai. Nah, Isap. Sudah bang. Apa yang abang lu menulis kau melihat Yesus dalam langsung? Nggak pernah sih. Terus ngapain kau bilang itu rupa lain? Ya karena yang kulihat memang bukan Yesus. Masa murid coba kalau kita dalami ya Lukas 24 itu kan gila tuh dalil. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Ada apa dengan kamu? Mengapa kamu terkejut? Apa ya sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatiku? Segitunya. Belum lagi di persidangan. Imam kepala mahkamah agama. Apakah betul kau ini adalah Yesus? Apa kata orang itu? Apalagi gunanya saya menjawab, dan apa gunanya lagi saya bertanya? Jadi yang duduk sekarang di sidang ini siapa? Ya. Memang ada berapa Yesus? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Jadi ini siapa? Orang imam kepala juga nggak tahu, Markus juga nggak tahu. Iya. Allahu Akbar. Masuk. Karena di Masya Allah. datanya itu Gurunda berbunyi begini. Orang yang kalian cari itu sekarang sudah duduk di sebelah kanan. Ya Maha Kuasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Nomor 45 sampai 57 itu alasannya. Mereka hanya karena faktor politik mau membunuh utusan Tuhan. Itu alasannya. Maka Tuhan membuat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dibalas oleh Allah, masih mau datang besok. Iya. Masuk akal. Betul. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya ya Gurunda dengan kehendak Allah Bapa supaya anaknya dikorbankan supaya ditebus dosa. Enggak ada. Jauh itu jauh. Berarti sejauh ini teman-teman Kristen Lu sendiri mengaku itu kok. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 12. Beliau mengakui yang datang kepada aku itu bukan manusia, orang, dan bergerak Kristus berarti palsu. Masalah generasi. Tradisi Yudaism yang mereka tunggu itu adalah Mesias. Apa yang mereka tunggu? Meja jatuh dari langit, bangku, kerbau, sapi, pohon. Enggak, yang mereka tunggu adalah manusia. Ketika dia bergelar Mesias atau Al-Masih atau Kristus, wajib hukumnya manusia ini diurapi. Nah, yang datang ke Paulus betul mengaku Kristus, tapi ternyata bukan orang, Pak. Berarti dia bukan sejatinya Kristus. Nah, kalau bukan Kristus bergelar Kristus, itu Kristus apa namanya? Kristus palsu. Nah, itulah yang dituliskan Yesus dalam dituliskan ucapan Yesus Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Sederhana kok itu. Jadi kalau kata Yesus, jadi kalau ada orang yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, itu palsu. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias dan nabi-nabi palsu. Kenapa ada kata nabi di situ? Karena Kristus palsu ini derajatnya lebih tinggi tugasnya daripada nabi palsu. Nabi palsu pada nabinya untuk bermujizat. Sehingga ketika dia sampai ke Antioquia sana di Roma, dia dianggap sebagai dewa Hermes, saudara-saudara. Kenapa? Dia menerima titah kuasa. Kok bisa kayak gitu? Baca Lukas 4 atau Matius 4. Yesus, ya paman, kalau kau tuhankan aku, segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan. Makanya mereka kaya-kaya. Segala kuasa dan kemegahan dunia
akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan semuanya itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak dari iblis kuasa itu? Yesus terima enggak? Aku telah diberi kuasa. Bukan Yesus. Yesus tak menerima. Ini menerima. Oh, berarti ini cocok nih. Ini betul Gurunda. Karena kajian saya begini Gurunda. Ini cocok dengan kajian kritik teks. Kenapa? Karena Matius 28 Gurunda, ayat yang ke-16 sampai dengan 20 ini sebelumnya gitu loh. Jadi susunan katanya Gurunda, gramatika bahasanya itu berbeda. Dan juga begini. Si Yesus sebelumnya tidak pernah mengatakan segala kuasa di bumi dan di langit diberikan kepada, nggak pernah. Ternyata perkataan ini Gurunda pertama kali muncul itu di abad keempat. Abad ketiga nggak ada, abad kedua nggak ada. Apa bukan cocokmologi? Memang cocok. Lanjut Gurunda. Masalah generasi. Hancurlah, tidak salahlah kalau kepala saya dihargai 10 miliar tahun lalu. Tahun ini naik lagi. Berapa miliar Gurunda? Tahun ini naik lagi. Allahu Akbar. Jadi betul itu, kepada aku telah diberi kuasa. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Dan siapa yang memberi kuasa? Yesus tak menerima kuasa. Biarlah cawan ini berlalu. Turun dari langit memberikan kuasa kepada Yesus sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Waalaikumsalam. Hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Itu. Nah, ini yang belum terpecahkan ini. Wahyu 12 nomor 9. 10. Yesus sudah tak ada di situ. Nah, di situ ada ungkapan di Wahyu 12 nomor 9. Ekumene itu adalah kumpulan gereja-gereja Romawi. Kerajaan Romawi ya Gurunda. Bisa diartikan Kosmos, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau bumi artinya tes gas, yang satunya kosmos. Ini bukan kosmos, bukan tes gas. Tapi Ekumene. Ya, masuk akal. Masalah generasi. Kata Allah, silakan aja kau bikin makar, silakan. Silakan kau bikin makar, silakan. Aku balas makar lu sendiri, gali lubang, masuk ke lubang lu sendiri. Lu mau mencoba menyesatkan lu sendiri. Nah itu. Tapi ada yang sederhana di permukaan. Di permukaan dari sekian banyak materi, yaitu ucapan Yesusnya yang mengatakan, penyesat memakai namaku, mereka menyesatkan banyak orang. Memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Bahasa sederhananya adalah, ketika Yesus ini mereka percaya, ucapannya betul adanya, wajib mereka menghadirkan banyak orang yang disesatkan ini, apa nama kelompoknya, apa nama golongannya, dan bagaimana cara mendeteksi orang banyak yang memakai. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka nih artinya dia seperti multi level marketing. Hari ini disesatkan satu menyesatkan dua menyesatmu dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Harus ada. Karena itu ucapan Yesus ketika berbicara soal pribadi tentang muridnya. Nah, di situ Dinda Ardiansa. Jadi angkatan mereka tuh, apa itu? Ya, endingnya di 27, 29, 30, 31. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganmu apa? Nah, angkatan jahat juga minta tanda. Jadi tanda angkatan jahat dan tanda angkatan benar sama. Itu.
nggak bisa dipungkiri. Angkatan jahat minta satu tanda, tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar. Tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia akan nampak di tengah langit. As-Sukrub ayat misalnya anak manusia akan datang, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qablal mauti. Mereka beriman setelah datangnya kemudian Nabi Isa alaihissalam, tetapi kedatangannya itu sebagai pertanda akan adanya hari kiamat. Itu ada di dalam Al-Quran surah As-Sukrub ayat 61. Nah, umat Islam imannya di situ. Umat Islam imannya bukan keluar dari kubur merangkak. Nah, sebaliknya Kristen berada di mana? Kalau kita kan tanda langit, anak manusia, Nabi Isa kita imani akan tampil di tengah langit. Kalau mereka imani anak manusia tampil di mana? Di kubur hari ketiga. Makanya mereka menganggap Tuhan karena anak manusia bangkit dari kematian. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Ini materi yang seharusnya sih di kelas kristologi aja, tapi nggak apa-apa. Berat Gurunda. Ini jangankan Gurunda, jangankan debaters ya, pendeta atau pastor pun yang kan ada tuh Gurunda ngapi Bang Zuma, ada orang-orang Protestan pendeta-pendeta yang menanggapi Bang Zuma, jadi terkenal loh Gurunda ini sampai diputar di gereja loh teman-teman videonya. Loh, itu ada yang sampai nobar kan? Sampai nobar. Iya. Serius, yang seperti ini. Iya, gaya orasinya Gurunda Zuma ini itu mau nggak mau teman-teman Kristen harus akui, mau nggak mau harus akui, nggak bisa nggak, sangat-sangat memukau meskipun nggak setuju dengan narasi Bang Zuma, tapi harus mengakui teman-teman Kristen, harus itu. Makanya yang nonton Gurunda ini, Dinda, yang nonton di bawah ini, kita kan 3,4 nih yang ada di TikTok. Yang non Muslim yang nonton itu 3.300. Yang Muslim ini udah pada, mereka ada lagi tahajud, mereka lagi tadarusan, ada yang sudah tidur, ada yang lagi masak. Yang 3.000 ini oten semua nih. Iya. Kemana Itu Bang Zuma ada yang kepanasan di bawah. Tapi Ada mereka yang kepanasan di bawah Bang Zuma. murni belajar, udah mulai ragu. Makanya pendeta Aaron bilang, Bang Zuma itu jemaat udah pada berkurang loh gara-gara dengarkan Bang Zuma. Itu percaya deh Bang, kata dia. Oh ya? Iya. Dan saya sendiri kan banyak teman Kristen, teman kerja, teman kantor. Ya mereka ngaku Bang Zuma. Bahkan dulu teman-teman, mertua dari adik saya yang bungsu itu kan non Muslim. Ketika saya berbicara, dia kan sudah ini juga udah masuk Islam. Ketika saya berbicara seperti ini, materi seperti ini, Om pegang Bible, kita ngobrol tentang agama. Saya kan sudah mualaf, nggak apa-apa, kita ngobrol. Kan masih banyak anak-anaknya yang belum ini mau tahu. Itu sejak saya jelaskan materi-materi kayak begini, dia nangis jadi-jadinya. Apa yang aku bilang kenapa? Habis itu kan, habis sholat asar, kutanya, Om kenapa tadi? Antara kesadaran kami dengan kondisi kami sebagai penganut agama itu setipis kulit bawang, kata dia. Yang membuat kami bertahan itu karena ego aja. Tapi antara kesadaran kami akan keyakinan kami itu bahwa ketika kami mendalami dengan akal, itu kami keluar dari keadaan sebelumnya itu sama. Kami melangkahi sebuah tabir yang tipisnya seperti daun bawang, kata dia. Nah, yang membuat saya menangis itu anak-anakku. Masih ada beberapa adikmu yang masih kuat, sudah dibujuk tapi masih tetap bertahan. Nah, suara hilang. Gurunda. Gurunda. Suara hilang Gurunda. Gurunda. Waduh, ketembak bagaimana nih? Enggak.
Sebentar. Gurunda Zuma monitor. Ya, aduh ketombak ini. Ketombak. Tombak. Aduh, ke. Siap. Ketapol. Enggak. Kasih lengkap Bang Ardi. Darah di Itu- jemput kalau kasih lengkap. Ya, Bang Ardi, Iya? tulisannya mohon maaf, Gurunda, apa nama itu? Tidak bisa kalau tidak pengikut ini di sini. aku udah mengikuti antum. Sudah. Coba balas mengikuti. Coba Belum ya? Ya. Ini. Enggak, Bang Apologet follow Bang Ardi. Itu ada yang belum di follow itu. Udah. Bang. Udah dah. Coba lagi Gurunda Zuma, Stopnya. Bang Anci. Gurunda Zuma di bawah kayaknya. Coba dicek dulu. Udah di jambak. Bu, aku baru akun baru yang nggak bisa jadi moderator, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Gurunda Zuma naikkan dulu aja. Sudah apa-apa. Bang Siap, Ardi. siap. Udah nih di Lah mana? Aku kecilin aja ntar ketombak. Host, besarin Bang Zona host. Nah, apa? Karena kalau saya nggak bisa open cam, teman-teman, saya nggak bisa menunjukkan data untuk debat dengan Oten. Apa yang terjadi? Teman-teman di bawah di follow yang di atas. Ya, Terima data yang kasih. ditampilkan Bang Ardi ini luar biasa. Dapatkan notif. Ya. udah kita undang nih. Gurunda ganti Kok akun belum naik kayaknya Gurunda deh. ya? Ganti akun mungkin, ganti akun. Ganti akun dulu aja Gurunda Zuma. Ganti akun nanti itu kayaknya nggak bisa naik karena kena report Gurunda gitu loh. Jadi harus ganti akun dulu mungkin. Coba kasih lagi ke WA yang Gurunda ya. Sambil dicek ya teman-teman, sambil dicek di bawah, siapa tahu Gurunda udah minta permintaan naik pakai akun yang lain. Jadi memang tapi kebenaran itu akan membawa Anda kepada sebuah kebenaran yang betul-betul hakiki ketika Anda mau jujur. Yang jadi masalah Bible Anda dengan doktrin yang Anda dapatkan dari gereja itu tidak sama, bertentangan. Gereja Anda mengatakan Tuhan Yesus telah menebus kita. Bible Anda mengatakan yang mati adalah manusia, bukan Tuhan. Tadi Gurunda Zuma udah menjelaskan banyak lebar ya. Kalau saya disuruh seperti Bang Zuma nggak bisa lah saya. Saya bisanya pakai nunjuk data, apa bahas manuskrip gitu-gitu aja saya. Makanya saya tuh ngefan banget sama Bang Zuma teman-teman kalau boleh tahu. Makanya kalau Oten mau habisi Bang Ardian Syarif, dia potong telunjuknya. Itu yang beracun. Bukan ucapan, itu telunjuknya beracun. Bahaya katanya. Nggak, ini hostnya sensitif sama saya. Masa saya ditutupin sama tulisan yang bangkit dari kuburan Yesus, gimana sih? Lagi dendam kayaknya. Naikkan atas di atas itu stikernya. Oh, paling atas aja. Ntar aku tak telepon Bang Zuma ya. Tak telepon Bang Zuma dulu bentar. Iya, ini kita sudah undang. Silakan Udah Bang. telepon belum? Udah telepon belum? Belum ya? Aku telepon Bang Zuma dulu. Udah. Bentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ada ini. apa ini? Ada apa? Nggak usah. Aku udah di sini kok. Iya juga ya. Ya udah kalau gitu. Ya udah aku kalau gitu nggak jadi telepon teman-teman. Ya, nggak usah ditelepon Bang Ardi. Udah di sini kita kan. Tapi nah, kok Pas putus Kok tadi aku udah bilang. Pas putus tadi Gurunda nggak ada suaranya. Diem aja lama. oh gitu. Jadi nggak Lama tadi, langsung Pak. turun. Lumayan. Tadi nggak langsung turun Gurunda. Oh ya Allah ya Karim. Pantesan aja kok aku sendiri sepi, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, Gurunda. Itu kan namanya narasi rohani. Oh iya betul. Narasi rohani. Iya. Ya, ini Iya, ada iya. tamu di bawah. Ada tamu. Bang Ompa, selamat malam. Bang Ompa. Ini Ompa siapa nih? Bang Ompa, selamat malam. Muslim atau Kristen?
Bang Ompa. Oke, silakan turunkan aja host. Turunkan aja. Ya, silakan teman-teman Oten yang mau naik diskusi langsung dengan Bang Zuma. Silakan Ulti. Aku betul-betul terkesan malam ini Gurunda. Saya itu ceritanya itu baru pulang dari kerja kan Gurunda, baru sampai rumah kan malam ini. Langsung ikut. Saya catat, saya screenshot semuanya Gurunda. Ya Allah, saya itu loh baca Bible berkali-kali itu saya baca ya, terus saya baca. Tapi kok nggak paham-paham kayak Gurunda ya? Kenapa ya? Ya Allah. Terlalu diri lu terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim Bang. Rabbil alamin, satu kehormatan bisa bareng sama Bang Zuma. Alhamdulillah. Screenshot dulu aja Bang, screenshot dulu ya. Kalau saya gitu. Sini Bang. Ayah, Bang. Aku pertama naik komalnya Bang Zuma, aku langsung screen. Serius. Mungkin hanya beberapa menit aja ini. Nanti untuk apa kolom Oten ya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nurun ke aku. Insyaallah amin. Amin. Dan yang kedua, tapi ya belajar Bang, nggak mungkin turun doang, belajar. iya betul. Di samping itu juga saya juga belajar. Saya udah senang sekali dengar Bang Zuma tadi. Ini kan Oten kan nggak ada kan, jadi banyak belajarnya di sini tadi. Saya senang tadi, saya monitor tadi di bawah. Alhamdulillah. Kemudian saya ini anggota API Riau juga. API Riau. Masya Allah. Iya, saya udah daftar di API Riau. Oh Masya Allah. Iya ya, Horas Bang. Nah, Horas Muse. Kok Riau, kok Horas orang Riau? Sampurasun. Oh, Sampurasun. Bang Zuma, Uniripa, Nora Aritonang, Alhamdulillah. Bang seluruhnya lah pendiri pembesar API Riau. Aku nggak Anda disebut. nyebut Ardian Sarif, Bang. Bang bisa kelempar ke bawah tuh. Belum jadi moderator dia belum. Lanjut Iya, aja Bang. Masya Allah. Dia nih, betul lah. Jangan aja Bang, ke Makassar. Cinta Bang. gitu sama dia. Abang seneng naik di sini. Senang sekali. Gimana kalau abang nggak usah turun, kita semua di sini ngobrol bareng aja. Jangan, enggak, saya turun aja. Enggak, aku nggak ngusir Bang, mohon maaf Bang. Nggak ngusir. Bercanda. Dilanjut ya Bang ya. Bang Zuma, sehat selalu Bang. Bang Kopi, mohon maaf ya, bercanda. Lanjut. Iya, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada canda tuh tua nanti kita. Kakek itu nggak pernah bercanda, tua juga dia. Itu ada histori. Biasa aja. Iya, betul. Biasa aja, Saya Bang. memang merasa ya jauh lah levelnya, jauh sekali levelnya. Nggak ke mampir-mampir di komalnya API Riau. Iya bang. Iya bang. Saya semangat ada pengkristenisasi massal ini jadi terhambat orang ini. Bang Zuma juga semangat Bang diskusi sama Oten, tapi ya belum ada slot buat diskusi, ya gimana lagi Bang? Ya. Iya loh Bang, oke lah. Bisa dipinjam kursinya ya Bang ya. Iya Bang. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang caranya Bang Aceh sama Bang Ardian ini memang lembut caranya. Mentang tua. Aku dikirimkan rekamannya video. Aku ada pelajarannya Bang Zuma yang mau. Sekiranya teman-teman muslim di bawah kepencet minta naik, minta tolong teman muslim di bawah dibatalkan naiknya, kita kasih kesempatan buat teman-teman Kristen untuk berdiskusi dengan Gurunda Zuma. Kita nggak akan ikut-ikutan. Lanjut. Selamat malam Sunahwi. Selamat malam Sunahwi. Monitor. Tidur. Beliau lagi Dengan tidur. mabuk ini. Tidur beliau. Sambil renang. Ya, selamat malam Musrid. Waduh. Dah. Gimana puasa teman-teman? Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman Bang Zuma, lancar.
Iya, Mak. Syukurlah. Mak Muman, selamat malam. Bu. Tante. Mami, oi mami. Mami, Selamat malam. kayak mana nih mami naik? Udah di kasur nggak mau bobo. Hah? Pada absen doang ini. Rania. Itu ada tuh teman kita yang baru naik tuh. Cat cuci. Wabarakatuh. Kebalik bang, kebalik. Belum disapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap lanjut abang, lanjut. Apa yang mau disampaikan abang? Silakan. Oh, sampai di mana Lanjut. tadi ceritanya tuh bang? Sampai di mana? mertua, Bang Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Iya, jadi materi yang saya sajikan tadi kata beliau, saya dari lahir udah Kristen dan pernah tahu pendalaman materinya itu seperti ini, nak, kata beliau. Nah, mertua adik saya itu sampai nangis gitu kan. Saya nanya setelah habis sholat asar itu kan, saya nanya apa ada kata-kata saya yang tidak bagus atau gimana. Saya tengok om tadi ini nangis. Oh enggak, saya terharu gitu loh. Betapa jauh adikmu ku ajarin, kata dia gitu. Sampai kami ajarin berdoa, cara doa pagi, doa petang, seterusnya. Tapi ternyata yang kami lakoni itu enggak ada di Bible. Dan setelah mendengarkan uraian orang bilang sini, uraian tak tadi itu, loh kok bisa kena kali ya? Dan saya lihat datanya itu kok cocok, dia bilang gitu. Nah sampai pada akhirnya waktu itu dia sempat ngomong, cuman itu adik mesti bungsu, kata dia. Dia itu kan tinggalnya di gereja, siang malam di gereja, dia aktif di kepemudaan gereja. Bilang gereja mana? Di Panaikang. Nah boleh nggak om? Singkat cerita, waktu itu ada kegiatan di rumah kan. Saya bilang sama ipar saya, Dek, mana adiknya? Ada kak? Ada kak di dalam? Bisa nggak ajak ke sebelah ngobrol-ngobrol? Nah, kalau iparnya itu Bang Zuma, sudah pasti adik ini sering nonton lah. Nah ngobrol-ngobrol, singkat cerita waktu itu saya membahas tentang Paulus. Siapa Paulus menurut Yesus? Nah, itu tidak bisa. Dia nggak bisa ada titik di mana sebagai anak muda perempuan, anak muda aktivis gereja yang begitu getol kemudian memegang akidahnya. Tapi ketika hal yang standar saya pertanyakan, siapa Paulus menurut Yesus, tak ada satu kalimat pun yang terurai dari mulutnya itu yang ngepas dengan pertanyaan saya. Jadi segala dalil dia sampaikan, tapi saya bersikukuh harus kamu tunjukkan menurut Yesus, bukan menurut Petrus, bukan menurut Paulus, bukan menurut Ananias, bukan menurut yang lain. Tidak turun ke bumi pun mutlak wajib hukumnya. Dalam kaidah akal, Yesus berbicara tentang kerasulan Paulus. Wajib, nggak bisa tidak. Apalagi dia sudah turun ke bumi. Dan Paulus pilih menjadi rasul untuk non-Yahudi. Yang memilihnya siapa? Pasti Yesus kan? Ya iyalah kak. Ya sudah, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus menunjuk Paulus sebagai rasul. Dia ceritakan, wah itu waktu ketemu sih. No, itu menurut Lukas. Jadi yang mana yang kakak? Yang menurut Yesus. Ya maksudnya menurut Yesus itu artinya meskipun penulis Matius bukan murid Yesus, Pak Markus, karena itu asisten Paulus. Dua orang ini, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah berbicara tentang orang yang luar biasa, Paulus. Sampai 13 kitabnya menjadi panduan orang-orang Kristen. Mosi sampai dia pukul meja, pukul lantai. Biar kak
biarpun tak ada, kata dia gitu, biarpun. Sudah ya kak, tunggu, aku bilang deh, tunggu, sabar. Nah, kamu sayang ponaanmu kan? Karena teman-teman, mohon maaf saya harus bocorkan di sini, anak pertama dari anak pertama dari adik saya itu yang bungsu itu pernah diambil, diciduk, apa istilahnya itu, disekap sama mertuanya. Anak itu begitu mau makan di rumah dia berdoa dalam nama bapak kami. Lucu nggak tuh, usia 2 tahun begitu kita mau makan dia berdoa. Awal ya turun daya. Enggak, memang dia diambil begitu. Begitu mereka adik saya memualafkan istrinya. Orang tua keluarganya kan tidak setuju, dan memang keluarga besar mereka, orang-orang hebat kan. Nah, tidak setuju, malah anaknya diambil, cucunya diambilnya teman-teman. Nah, saya setelah turun tangan saya jalur hukum. Lucu-lucunya dia berdoa, Bapakku yang di surga. Alamak, saya tertawa sekencang-kencang. Jadi waktu itu, singkat cerita, pada saat saya memenangkan pertarungan logika sama si adek ini, kamu sayang kan ponaanmu? Sayang kali pun. Oke, dia muslim kan, Islam? Iya. Saya katakan kaidah-kaidah dalam keislaman itu. Tapi kak tunggu dulu, di agama kami kan kalau percaya, iya itu kan boleh aja. Saya bisa membuat sebuah sekte, kalau percaya kepada kantong kresek, dia akan mendapat jaminan surga. Ada, bisa aku buat seperti itu, bisa. Kita kasih dia jaminan keselamatan. Kau suruh mereka bayar tiap bulan setor, kalian mau? Mau, siapa yang nggak mau? Caranya gimana? Nah, ini ada buku, kau ajarkan bahwa Tuhan pernah menjelma ke bumi menjadi kantong kresek. Bisa kalau cuman ilusi, halusi. Nah, itu keselamatan semua yang ingin kau janjikan sama ponaanmu. Nggak boleh gitu. Jadi saya pesan, tolong sampaikan keluar di bawah penguasaan saya. Iyalah kak, kalau begitu udahlah. Nah, akhirnya singkat cerita sampai hari ini kami ketemu ya seperti biasa, tapi dia nggak mau lagi buka diskusi lintas agama, kapok dia. Dan alhamdulillah sebelum beliau meninggal dia sakit, keluar masuk rumah sakit, dan ibu ini merasa nyaman kalau dia dirawat didampingi oleh adik saya. Kalau anak-anaknya yang lain yang masih Kristen dampingi, kalau didengarkan sama anak-anaknya ya nggak apa-apa lah, saya bertanggung jawab. Orang itu sebelum meninggal ibu itu dia minta adik saya sehat buruk. Mertua adik saya itu kena kanker payudara. Jadi dah habis dadanya, jadi adik saya lain yang aktivis gereja itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah itulah Dinda, sekelumit cerita saya terkait dengan materi-materi kristolog ini. Kalau didalami memang orang-orang Kristen itu akan takjub. Kenapa? Karena sangat mudah dipahami. Memang tidak mudah kita jelaskan. Kecuali orang-orang yang mumpuni ilmunya. Orang yang pernah sekolah spesial untuk itu. Guru-guru kita, para ustadz, para ulama. Makanya saya nggak pernah mengaku ustadz. Kenapa? Ilmunya terlalu tinggi. Di situ bukan, tapi itu adalah ucapan pencipta langit dan bumi, bukan ucapan manusia. Maka dibutuhkan pengetahuan tinggi untuk bisa paham. Tuhan Allah saja itu sudah lumayan. Mendekati aja udah lumayan. Artinya apa? Al-Quran itu lebih cerdas daripada kita, teman-teman. Wajib itu kita akui. Al-Quran itu lebih pintar dari kita. Sehingga Al-Quran posisinya ngajar kita. Kita belajar Quran. Berbeda dengan kitabnya saja. Kalau kita enggak, kitab itu kalau dalam ilmu perbandingan agama, Al-Quran itu adalah kitab termaterai. Yesaya 29 itu kan ada tertulis, bila mana kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa baca, orang itu akan mengatakan tidak bisa. Kita tidak tahu di internal kita, saudara kita Yahudi. Tapi yang pasti, kita dengan orang Kristen bisa mengklaim itu, karena di Kristen tak ada nabi yang diberi kitab yang mengatakan itu. Itu nggak apa-apa. Nah, sehingga sekali lagi Al-Quran itu wajib hukumnya. Keadaannya memang begitu. Al-Quran jauh lebih pintar dari kita. Makanya Al-Quran itu tidak bisa kita akal-akalin. Dia ilmu baku dari pencipta. Kitalah yang harus mengikuti isinya. Berbeda dengan di sebelah.
Kalau zamannya sudah tidak cocok, mereka coba lagi revisi lagi. Gitu ya. Tapi tadi di bawah itu ada pertanyaan, Guru Nda. Itu beliau dimakamkan secara Muslim apa non Muslim? Tetap aja dimakamkan secara non Muslim. Iya, karena kita takut karena ini keluarga inti kan, keluarga inti adik saya, beliau betul disyahadatkan. Dan orang tuanya perusahaan. Setiap kali saya minta beliau hadir, Kak mohon maaf saya harus dampingi ibu mertua lagi sakit keras. Jadi pada saat orang-orang ini sudah tak berdaya, mereka butuh Allah. Ada materi yang belum saya buka selama ini dan ada masa setelah kematian. Berat, Nah, itu- saudara-saudara. Itu ingin saya bahas dengan mereka ketika Anda masuk ke dalam liang lahat, ke dalam tanah. Agama Anda mengajarkan apa? Anda ngapain di sana? Apa yang Anda rasakan, mentasi Anda itu. Ini belum yang kita bahas selama ini tataran hidup di dunia. Kristen itu begini, tapi setelah kematian, bagaimana keadaan Kristen? Saya masih menunggu ada orang Kristen yang saya lihat, oh ini pantas untuk jangan orang receh remeh-temeh yang kita bahas tentang hal ini, karena akan menjadi materi murahan nantinya. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu orang Kristen yang punya kapasitas untuk membahas bagaimana nasib orang Kristen ketika dia sudah berada di alam kubur berdasarkan Bible dan berdasarkan pengajaran Yesus. Begitu juga kita, bagaimana keadaan umat Islam setelah kematian di alam barzakh berdasarkan Quran dan hadits. Nah, itu menarik untuk kita bahas. Tapi dibutuhkan yang memahami Bible. Kenapa? Karena Sheol bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibahas terlalu mendalam. Alam kubur, alam barzakh maksudnya. GP ya dengan yang terjadi. Yang penting begitulah yang terjadi, ya kan? Yang penting kami mati jadi pengantin perempuan di Yohanes 5:29 itu nanti. Yang tertulis bahwa manusia akan dibangkitkan dan persis dengan pengajaran Islam diupah berdasarkan atas perbuatan ketika beliau hidup. Syukran Abanda Afida, barakallahu fiik. Gimana dong? Pinrang. Mati aja. Mati wija. Di mana kini Pinrang? Jangki bilang di lerang-lerang lah, di lerang-lerang sih dek kemarin. Pas dekat pintu bendungan. Iya, dekat. Iya, betul. Penjaga pintu. Oh begitu. Masya Allah. Saya di sana, saudara, di Pinrang KKN 2002 KKN situ. Pas setelah Kospin, pas tempatnya Kospin saya KKN. Ya memang. Itu Bang Ical Selebes itu korban Kospin. Oh ya? Iya. Wih, Manrasa itu balik ke sini. Tapi balik selestro kripoi Pinrang ya. Pinrang. Ibu Enrekan. Oh iya. Kalau Bapak Supa. Supa ya. Supa. Supa. Pinrang juga berarti. Pinrang. Supa itu kan tempat empang banyak. Iya. Nenek itu juga yang menjadi salah berapa nenek itu yang jadi korban 40.000 jiwa itu. Masya Allah. Saya punya kenangan terindah. Enggak, saya Jangan sampai dikerjain. didengar sama Bang Gardian Syarif. Udah ditangkal begitu lawan sana. Disitulah cerita kemangi pulang-pulang dari kantor camat. Waktu itu ini kawan-kawan mana disuruh bersihkan masjid, kok pada kemana? Begitu saya buka kamar, diajarin. Siapa yang ngajarin, bodoh kalian ini? Ada itu orang, siapa namanya? Lupa saya namanya. Kama atau siapa gitu, tukang pelihara baby. Terus kasih tawas sedikit, lalu kami bungkus ini si Uco. Katanya untuk apa? Untuk mempertebal kulit katanya. Aduh, Jangan kasih dengar Bang Gardian Syarif. masolang generasi. Nggak jadi ngantuk. Sama bergerigi dong kalau kayak gitu. Aduh. Ya gitu. Kenapa nggak ke pasar aja, pasar Pinrang? Buat apa? Di situ banyak jualan cakar, sepatu bekas dari Belanda.
kok pakai aja tuh bungkus, ikat pakai itu udah bagus itu modelnya. Kenapa harus kayak model ikan pari ekor? Kok mau pakai cambuk itu? Masolang generator. Kok pakai kemangi pula, gue bilang orang-orang ini. Tapi ya ada hasilnya, anak mereka itu kembar-kembar rata-rata. Jangan nanti. Kupanggil kan yang ngajarin dia, lo kok mayo lo, magi ro ketaku, anaseng, kastrol. Tapi setelah itu Kayak disiram air rica. tapi kata mereka setelahnya ini kulitnya memang tebal kayak kulit sapi. Memang gitu loh. tebal, tapi tebalnya itu tebal terpaksa. Ini pengalaman. Pengalaman. Pelaku Bang Zuma, pelaku juga Bang Zuma. Iya, pelaku. Kata kawanku malam pertama dia itu dia tertidur. Pelaku. Dia tidur, nyenyak tidur ngoro, istrinya yang tanam padi sendiri, Sudah tidak ada rasanya. Ya, itulah maksudnya. Nah, kejadian di Pinrang lagi nih. Mereka kan tahu kalau Bang Suma itu tidak makan daging, apalagi kambing kan gitu. Bisanya makan ikan doang. Jadi mohon maaf nih saudara-saudaraku di Pinrang. Pinrang kita itu kan teman-teman kita di sana begitu ada akikah mereka potong kambing. Pasti. Nah, iya pasti udah ada di sana kambing. Diundanglah kita ini anak KKN namanya mahasiswa kan. Hadirlah kita di situ. Udah rumah panggung rame kali. Datang Bang Zuma kan udah biasa imam di masjid yang sudut lerang-lerang gitu kan. Jadi penduduk di situ tahu, oh ini Bang Ski, jangan di pintu. Saya mau duduk disuruh lagi. Terus di sampingnya Pak Imam. Jadi saya permisi tabe sampai masuk di tengah ya, baki orang sana bilang kapara. Baki. Iya. Di atas baki itu kepala kambing, tahu nggak? Kepala kambing itu melotot matanya sama aku, terus lidahnya menjulur, gila betul. Kasih berdiri. Iya. Ternyata saya dikerjain atau mereka Bang Suma itu nggak makan kambing. Terus suruh depan situ pelototin kepala kambing itu. Ya Allah ya Karim. Sudahlah tidak ada lauk yang lain, terpaksa aku pakai kuah aja dengan nasi. Yang lucu itu kambingnya, coba ada HP waktu itu ya. Lidahnya menjulur seakan-akan kayak Pak Bom. Kayak gitu dia. Kurang. Sampai ke bawah mimpi loh itu kambing. Ke bawah mimpi kambingnya, kurang aja. Aduh, setiap saya mau makan saya ingat kepala kambing itu yang pelototin saya, kurang ajar. Nah, itu saya yakin Gurunda kalau Bang Ardian Arif lihat jadi. Oh iya, besar-besar kambing di Pinrang itu kawan, itu karena beliau cerita Pinrang, saya punya kenangan di situ maksudku. Orang-orang Pinrang pasti kenal, tahu lah waktu itu. Ya, host minta tolong ini udah bisa dijadikan moderator belum saya host? Oke, coba. Ada orang Pinrang, Mbak Em, masjid dekat rumah Pak Lingkungan itu. Nah, menantu Pak Lingkungan itu guru di SMP 1 Pinrang. Itu Pak Isha, anaknya ada namanya Ismail, polisi sekarang di Mamuju. Itu sepupu gue, keluarga dekat gue, tahu nggak sih lo? Mbak Em. Wow. Keren. Keluarga dekatku. Ponaan saya ada di sana, ada dua, ada Mail, ada Andi. Andi sekarang di Bank BTN Palopo kerja. Aku di P1. Anaknya itu Tepo gitu. Iya, anaknya itu di Bank BTN kerja. Alhamdulillah. Teman saya yang punya hotel apa itu sampingnya? Patir ya? Patir. Iya. Masih ada hotel Patir di situ. Sudah nggak berfungsi. Di situ itu letting saya, Ustadz. Siapa namanya ya? Teman saya, Najamuddin atau siapa ya namanya ya? Lupa aku namanya ya Allah. Lupa siapa? Mana Bang Andi? Oke, Bang Gical diganti dulu Bang Gical. Saya di sini noise banget hujan. Oke, izin gurundaku, ini udah tamu, saya sapa dulu. Lingkungannya namanya Pak Ambo ya? Mungkin agak kurus tinggi.
Moman. Ya, selamat malam Bu Moman. Ini Bu Selamat Moman malam. udah Masya Allah. Ini ada yang typing di bawah. Bu Darni juga orang Pindrang, Mak. Orang Beranti itu orang Beranti. Kalau benar nih orang Beranti. Allahu Akbar. Saya ketawa baca. Ya Allah ya Karim. Saya KKN di Pindrang teman-teman. 2 bulan berat badan saya naik begitu pulang. Lauk di sana segar-segar di Pindrang itu. Kota indah. Masya Allah. Momen besar ini Supaya itu yang banyak empang kan Bang Sona? Iya. Nah dulu waktu saya KKN Bang, saya diajak ke situ kenalan dengan nenek-nenek saya di sana yang orang Palopo. Rata-rata orang-orang sukses di sana tambaknya. Masya Allah. Diperkenalkan Kalau sama saya pas keluarga. di itunya, Dek, Supak Minangai. Oh Iya. iya. Itu tiang rumah itu besar-besar semua kayak drum. Itu Oh, luar berarti yang biasa. lintasan awal itu, Deng. Kalau kita masuk itu langsung ketemu itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Zed. Ada yang mau disampaikan Pak Zed sebelum turun? Monggo silakan. Ya, ini saya pengen saya kalau ngelihat lintas agama itu yang mikana itu sama orang-orang kita Islam kayaknya nggak ada yang ini gitu. Saya pengen ya kayaknya di sini kalau di sini cocok, rasa bisa kalahkan mikana. Mikana sudah berkali-kali kita buat menjadi bubur Pak Zed, hanya saja Bulan puasa ini aja saya sering melihat lintas agama itu, makanya siap Pak Zed. Siap ya, Pak Zed. Ustadz Yusuf, Mikana, terus kalau yang orang kita unik itu nah saya respect juga sama Iya. Siap Pak Zed. Siap. ya begitu Gitu aja Pak Zed. Oke. Oke, terima kasih Pak Zed. Salam. Bisa lembut juga Dinda saya ini banyak. Memang aslinya begini Gurunda. Iya sih. Ya wajar lah itu. Biasanya itu masih bagus itu. Saya malah biasa bilang banyak cerita kukunya jantung nanti. Karena kadang aku bahas kayak gitu kan. Saking jengkelnya kan. Batuk dulu. Enggak batuk dulu, Guys. Bang Ical, gantikan dulu hostnya. Kita Bang Jimat dan Bang Nye. Ini apa Bang Nye apa ini? Bang Nye selamat malam. Dengan Bang Jimat. Oh siap lah. Ada yang mau ingin disampaikan Bang? Enggak nyimak aja, nyimak. Untuk kose. Bang Zifar Bang monitor. Bang Oke, Zifar. Bang Zifar nggak monitor ya. Assalamualaikum Bang. Bang Andi sudah jadi Moderator itu kelamaan moderator. Sekali, 2 kali, 3 kali selesai. Halo Nah, Bang. ini Ray. satu ada yang satu muncul ini. Apa bilang kan siapa sebut namanya muncul nih. Bang Andi. Siapa Bang sebut Zuma yang nama sebut tadi muncul? akhirnya muncul dia. Bang Zuma. Saya bilang Dilupa nama tadi kawan namanya, saya yang nama. Imam Masjid Raya Pindrang, ku bilang Hadis Coba Ya, baca Al-Baqarah dulu, Bang, siapa nih, Bang? Ustadz Handi Al-Baqarah dulu ayat 28. Silakan Ustadz Handi. Ada yang bisa gue banting? Assalamualaikum Bang Andi. Gimana kabarnya Bang Andi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bubar. sama Kang Deddy Sama Misbah. Bang Kian ya. Sama Bang Haji. Oh, Masya Allah. Beliau sehat. Alhamdulillah sehat. Lula ya namanya ya. Lula itu support kita juga yang meninggal itu loh di apartemen itu loh. Bang Billy yang, Dengan Reja Arab itu. yang mana nih Bang Andi? Ini yang pacaran dengan ini siapa? Oh, yang sama Reza Reza Arab, Arab itu. Kenapa Bang Andi? Itu namanya anak. Apa masalahnya, Bang? Ya anaknya itu yang meninggal di apartemen itu. Innalillahi. Oh, yang itu. Anak kandungnya. Itu Meninggal pacarnya karena- Reza Arab, Gurunda.
karena sakit, dia kan memang ada keluhan lambung. Waktu itu malam dia tidur kunci kamar. Pembantu sama asistennya memang beda-beda kamar, tapi satu apartemen kan gitu. Satu rumah dibuka paksa, ternyata udah meninggal di dalam. Ya Allah ya Karim. Gimana kondisi abang kita, Bang Billy? Sehat? Alhamdulillah sehat, barusan telepon tadi. Tanggal 4 nanti ada hari ke-40 ya. Soalnya kami. Kok nggak ada kabar? Kalau Reza Arab ini siapa lagi? Orang terkenal rupanya. Influencer beliau. Teman dekatnya dia. Oh. Iya. Artis juga bang. Artis. Tapi Artis kayaknya ya namanya itu Reza Arab itu kayaknya bukan Islam ya Bang Andi ya? Dia ateis dia. Oh. Ateis benar. Itu yang sering muncul di YouTube itu loh, yang banyak katanya itu. Influencer. Almarhumah ini Fokusnya influencer. Almarhumah ini cita-citanya memang mau menikah. Rencana kalau udah menikah memeluk Islam si Reza Arab ini, cita-cita terakhirnya ya, dia pengen umroh berdua. Keburu dipanggil. Itu sih ceritanya tadi. Ya Allah. Iya. Itu sih. Ada. Ini mau disapa dulu ini sebentar. Bang Andi. Raya kecil. Halo, Raya kecil, selamat malam. Apa kabar abangku, Bang Juma? Salam dari Sulawesi Barat, Bang. Oh iya, salam kenal. Bukan salam dari kenal. Dari Mamuju. Mandar tuh. Polman, Bang. Mandar tuh ini sana. Oh, Polewali Mandar. Polewali Ogi Moto ya, Bang, ya Ogi Moto. Ogi silot teple. Ogi boleh. Ogi pada mau gitu ple. Ogi. Ogi Moki pale. Ogi itu bangsawan dari Dubai. Keturunan dari Dubai. Saya Bang Andi. Makanya ada saja dia kok. Bang Zona. Oh, bangsa. Tempatku main bola itu di lapangan. Masih tumbuh itu lapangannya, masih ada, masih aman. Masih ada lah. Monitor Kristen atau Islam? Halo Raya kecil, Kristen atau Islam? Islam, Bang. Islam. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Salam hormat saya sama gurunda saya. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Juma. Semoga panjang umur dan sehat. Waalaikumsalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bang. Sapa-sapa Bang saya. Raya, terima kasih Bang Raya. Assalamualaikum Bang. Oke, siap. Dari tadi banyak turun naik, udah kenalan. Saya dari tadi belum kenalan nih, Pak. Diam terus. Bang Zona. Lanjut. Gurunda Bang Zuma ini Ustadz kita juga salah satu yang biasa meramaikan komal-komal, tapi Kenalkan saya si Fakir. Saya dari Pontianak, Pak. Jangan bilang guru aku. Jangan durhaka kita seorang Ustadz Panggur. Jangan Ustadz, jangan takut saya Ustadz. Ada orang yang Al-Quran berjalan manggil Ustadz itu merinding saya. Sampai saya baru-baru ini ditegur sama salah seorang prof di Universitas Hasanuddin. Gara-garanya saya dikasih jadwal berulang-ulang untuk ceramah. Saya tolak terus sampai beliau aku nggak enak, aku bilang Prof. Kan saya sering nonton, tiap hari nonton. Iya beda orang ceramah, beda cuman bisa perang mulut aja sama orang-orang non muslim. Udahlah kalau begitu nenekmu kiper lah katanya. Saya ditegur. Saya nggak berani saya kalau di masjid mungkin karena tidak pede aja dengan ilmu saya diundang di mana-mana tuh nggak berani saya duduk. Kalau sudah ada bergelar ustadz terus saya diundang itu rasanya ilmu saya hilang langsung. nggak pede masya Allah. Beda sama Bang Anci nggak diundang datang sendiri Gurunda. Oh ya?
kotaknya. Sebenarnya dulu saya itu sebelum bergabung sama Banyuma, saya itu dulu suka dak. Pertama itu saya ceritakan tentang neraka. Pertama itu jemaah saya ada 30 orang. Kalau nanti kalian ada yang masuk neraka, itu pantatmu ditusuk. Oh, ngeri kali. Kabur 2 orang. Terus saya lagi ngomongin. Kata jemaah ini, Ustadz nakut-nakutin orang. Ngapain sih? Ya udah, gue berhenti jadi ceramah lah. Sini aja. Ayo Ustadz Katulistiwa, ditanggapi itu Ustadz Katulistiwa. Masya Allah. Salam kenal Ustaz. Salam kenal Ustaz. Namanya aja saya tebak ya, pasti dari Pontianak. Kayaknya sih gitu. Dari suaranya saya dengar. Kalau nggak salah ini Ustadz ini, kalau nggak salah ya dia bisa menghentikan badai. Bisa. Bisa. Ombak Iya, Harus bisa, Bang. dibangunin dulu di perahu. Iya. Baguslah kalau ini ada ustadz-ustadz kita yang sudah ikut bergabung juga di dunia apologet, itu yang kami harapkan gitu. Sangat-sangat dibutuhkan untuk kita saling membackup. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Katulistiwa, apa hukumnya ketika tidak diundang pengajian terus datang ikut pengajian seperti Bang Anji? Ini kan nggak diundang tapi dia datang. Apa hukumnya, Ustadz? Enggak masalah, Bang. Karena kalau Paling pertama lagi. Loh, bukan sebagai yang nonton, tapi sebagai ustadz. Kalau pulangnya pun tak diantar, datang pun tak diundang, nah itu yang paling bahaya. Jaringan. Mau menghujat itu. belum ada bang. Oh, udah begitu keras Oke, sekali. kita sapa dulu yang ada di bawah. Oke, coba. Iya, selamat malam. Halo Bang Misbahul. Selamat malam. Bang Misbahul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bang? Ada yang ingin disampaikan? Masya Allah. Halo Bang. Halo. Masya Allah, terima kasih. Bau ini kayak susah banget Bang dipanggil. Ini Gimana, Bang kalau tidak ada Bang ustadz ini Misbahul. pasti ku teriaki. Coba nggak ada, pasti ku teriaki begitu. Untung ada ustadz. Sebenarnya Kalau nggak, saya teriaki. yang kalau katakan